Injil sepenuh dalam pengakuan iman butir yang kedua dengan jelas dan tegas menyatakan, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Pengakuan ini tertuang dalam Tata Gereja Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Sepenuh pasal yang ke-6. Ini Tata Gereja Betel Injil Sepenuh di dalam bab 3 pasal yang ke-6. Nah, rumusan pengakuan iman butir yang kedua ini didasarkan atas keyakinan bahwa Allah Trinitas merupakan ajaran yang bersumber dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sebagaimana dinyatakan dalam Tata Gereja Badan Persekutuan Gereja Betel Injil Sepenuh bab yang kedua pasal yang ke-6 bahwa Gereja Betel Injil Sepenuh adalah tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala sesuai dengan firman Allah yang hidup dan yang tidak berubah sampai selama-lamanya, yaitu Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena itu berikut ini secara ringkas saya akan memberikan penjelasan atas rumusan pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh tersebut yang berbunyi, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Nah, terkait dengan isi pengakuan iman butir yang kedua ini, maka ada 4 poin penting yang ingin saya jelaskan. Pertama, tentang prase kami percaya. Setiap butir dari 12 pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh diawali dengan prase kami percaya. Lalu ada yang bertanya begini, mengapa menggunakan prase kami percaya, bukan prase aku percaya, seperti halnya pengakuan iman rasuli? Perlu diketahui tidak ada aturan bahwa di dalam pengakuan sinode gereja-gereja itu harus menggunakan prase aku percaya. Tetapi yang terpenting ialah bahwa kata Yunani simbolum yang diterjemahkan dengan pengakuan iman dalam bahasa Latin adalah credo yang berarti aku percaya. Nah, 12 butir pengakuan iman Gereja Betel Sepenuh dimulai dengan formula kami percaya. Karena hal ini hendak menekankan, perhatikan, hendak menekankan atau menunjukkan setiap butir dari pengakuan-pengakuan tersebut ada, dipercayai, dan diakui secara korporat atau bersama oleh semua pejabat dan anggota jemaat yang berada dalam badan persekutuan Gereja Betel Injil Sepenuh. Jadi, karena ini adalah sebuah pengakuan iman yang diyakini bersama, maka Gereja Betel Injil Sepenuh sesuai dengan tata gerejanya menggunakan prase kami percaya. Sekarang yang kedua tentang kata Allah. Gereja Betel Injil Sepenuh mempercayai dan mengakui Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa istilah Allah merupakan terjemahan dari kata Yunani Elohim. Kata Elohim ini merupakan nama utama yang pertama untuk Allah yang disebutkan oleh Alkitab. Nama utama yang kedua bagi Allah adalah nama pribadi Yod-Heh-Waw-He, Yahweh, atau diterjemahkan Tuhan. Ini adalah nama yang paling sering dipakai, tercatat kira-kira 5.321 kali dalam Perjanjian Lama saja. Istilah Elohim dalam pengertian umum kalangan terdapat sekitar 2.570 kali dalam Perjanjian Lama, kira-kira 2.310 kali istilah ini digunakan bagi Allah yang benar. Pertama kali disebutkan dalam ayat pertama Alkitab, Kejadian 1 ayat 1. Elohim adalah sebuah bentuk jamak, adalah khas Perjanjian Lama dan tidak muncul dalam bahasa Semitik lainnya. Kata Elohim ini sepadan dengan kata bahasa Ugarit El atau kata bahasa Akadia Ilu. Kata Elohim ini ialah kata yang dipergunakan di seluruh pasal 1 Kitab Kejadian yang menekankan karya Allah sebagai pencipta. Kata Elohim ini sebenarnya berbentuk jamak, tetapi secara terus-menerus
dipakai bersama-sama dengan sebuah kata kerja tunggal. Para sarjana sudah menjelaskan bahwa ini adalah bentuk jamak yang menunjukkan keagungan atau rasa hormat. Tetapi juga mengindikasikan ketrinitasan Allah. Nama Elohim berasal dari singkatan El yang kemungkinan besar memiliki akar kata yang berarti menjadi kuat atau menjadi yang utama. Di dalam bahasa Ibrani, kata Elohim merupakan variasi bentuk jamak dari kata El, di mana nama El merupakan bentuk yang paling sederhana yang dengannya Allah disebut dalam perjanjian lama. El ini dipakai sebagai generik dari nama diri. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Allah atau yang maha tinggi. Misalnya, akulah Allah El yang di Betel itu, Kejadian 31 ayat 13. Atau Allah Elohim Israel ialah Allah El, Kejadian 33 ayat 20. Allah Alkitab inilah yang diakui dalam pengakuan iman Gereja Betel Injil sepenuh. Sekarang, poin yang ketiga tentang Prase yang Maha Esa. Melalui Prase yang Maha Esa ini, Gereja Betel Injil sepenuh bersama-sama mempercayai dan mengakui keesaan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Keesaan Allah dimaksud adalah bahwa hanya ada satu Allah yang tidak dapat dibagi-bagi, dan Allah yang sifat dasar dan wataknya tidak dapat dipisah-pisah. Allah itu Esa, dan Dia adalah satu-satunya Allah unik adanya. Ayat rujukannya Keluaran 15 ayat 11, Ulangan 6 ayat 4, Zakaria 14 ayat 9, Markus 12 ayat 29, dan Yakobus 2 ayat yang ke-19. Allah satu-satunya Allah yang unik adanya ini adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang sempurna. Namun perlu diketahui, Prase Allah yang Maha Esa dalam pengakuan Gereja Betel Injil sepenuh ini tidak bertentangan dengan ketrinitasan Allah. Mengapa? Karena suatu keesaan tidak sama dengan suatu satuan. Suatu satuan ditandai oleh sifat tunggal. Sekali lagi, suatu satuan ditandai oleh sifat tunggal. Sedangkan keesaan tidak demikian. Keesaan Allah memberikan peluang bagi adanya perbedaan-perbedaan pribadi di dalam sifat dasar ilahi. Sekalipun diakui bahwa pada saat yang sama sifat dasar ilahi itu secara matematis dan kekal tetap satu. Keesaan Allah menyatakan secara tidak langsung bahwa ketiga pribadi Tritunggal itu sehakikat dan tidak terpisahkan. Perlu saya jelaskan bahwa kata Maha Esa dalam bahasa Indonesia ini merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, di mana kata Maha berarti mulia atau besar, dan kata Esa berasal dari kata etat, yang berarti satu, tetapi lebih mengacu pada pengertian keberadaan, bukan pada jumlah. Kata etat ini sepadan dengan kata bahasa Ibrani echad dan kata Yunani heis yang berarti satu, gabungan atau a common one, bukan an absolute one, atau bukan satu yang mutlak. Sekarang poin penting keempat tentang Prase Tritunggal adanya dari pengakuan iman butir kedua Gereja Betel Injil sepenuh, di mana melalui Prase Tritunggal adanya ini Gereja Betel Injil sepenuh mempercayai dan mengakui bahwa Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensi atau hakikatnya, sedangkan keragamannya diekspresikan dalam tiga substansi atau pribadinya. Dengan menyatakan bahwa Allah adalah tiga dalam kaitannya dengan pribadi, hal ini menekankan bahwa adanya distingsi persona atau perbedaan pribadi di dalam kealahan. Tetapi setiap pribadi memiliki esensi atau hakikat yang sama dengan Allah, dan setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Jadi dalam Allah
ada tiga pribadi bersama dan terpisah satu sama lain, tetapi hanya perbedaan pribadi di antara esensi ilahi. Formula ini memang misteri dan paradok, tetapi tidak kontradiksi. Juga bukannya tidak masuk akal. Alkitab menyatakan bahwa Bapa diakui sebagai Allah. Yohanes 6 ayat 27, 1 Petrus 1 ayat 2. Yesus Kristus diakui sebagai Allah. Matius 9 ayat 4, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 2 ayat 1 sampai 12, Yohanes 12 ayat 9. Dan Roh Kudus sebagai Allah. Kisah para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Pernyataan lainnya dari Alkitab yang paling kuat dan jelas mengenai Allah Trinitas tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Juga bandingkan Matius 3 ayat 16 sampai 17 dan Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Nah, itu tadi penjelasan ringkas dari saya tentang pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh Butir kedua yang menyatakan dengan tegas, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Ini jelas merupakan pengakuan yang tegas tentang doktrin Allah Trinitas.